Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita dan semoga sholat kita ini bisa mencegah diri kita dari perbuatan yang keji dan dari perbuatan yang munkar. Wa aqimis shalah, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan dari perbuatan yang munkar. Kalau kita berbicara tentang sholat, maka ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat agung. Saking besarnya ibadah sholat ini adalah ibadah yang pertama kali akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking besarnya perkara sholat, orang yang meninggalkan sholat itu sebenarnya dosanya lebih besar, lebih parah, lebih dahsyat daripada orang rampok, lebih besar daripada orang mencuri, lebih besar daripada orang minum khamr, lebih besar daripada narkoba dan dosa-dosa besar lainnya. Saking besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, jadi cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat adalah keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Jadi orang muslim yang mabuk itu mungkin bisa jadi. Orang muslim yang membunuh mungkin saja. Orang muslim yang berzina mungkin saja. Akan tetapi orang muslim yang meninggalkan sholat, keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan
orang yang meninggalkan sholat dihukumi apa? Dihukumi kafir. Dan ini adalah salah satu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan beliau menyebutkan sebuah hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Dan juga di dalam hadis yang lain, baina syirki wal kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Jadi antara kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah Jadi saking besarnya masalah sholat, orang yang sedang sakit saja wajib untuk sholat. Ya, jadi saking besarnya masalah sholat, orang yang sedang sakit saja wajib sholat. Kalau dia tidak bisa berwudu maka tayamum. Kalau dia tidak bisa tayamum maka ditayamumi. Kalau tubuhnya dipenuhi najis maka harus dibersihkan. Jadi saking besarnya masalah sholat ini, orang yang sedang sakit saja wajib sholat. Dan kadang orang yang sakit di rumah sakit, kadang sehari, kadang 2 hari, kadang sepekan, bahkan sampai 2 minggu. Ketika di rumah sakit dia nggak sholat, keluarganya tidak pernah memperhatikan masalah sholatnya. Dan ada yang mengatakan saya akan sholat ketika sudah keluar dari rumah sakit. Padahal tidak ada yang menjamin, tidak ada jaminan dia keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat. Dan banyak orang yang keluar dari rumah sakit dalam keadaan meninggal. Jadi masalah sholat ini adalah masalah yang sangat besar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkanmu terjerumus ke dalam saqar, ke dalam neraka saqar? Maka penghuni neraka mengatakan, lam nakum minal musallin, dulu kami tidak pernah sholat. Jadi tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik istri kita, anak-anak kita agar senantiasa melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha, suruhlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menyuruh mereka untuk sholat. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang lain, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, suruh putra putri Anda sholat di usianya 7 tahun. Kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak mau sholat, maka pukullah dia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau melaksanakan sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin,
Dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau melaksanakan sholat di usia 10 tahun. Jadi anak-anak itu ketika usia 10 tahun sudah besar, wajib untuk sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi putra putri kita yang sudah usia 10 tahun maka wajib untuk sholat, harus disuruh untuk sholat. Jika tidak mau sholat maka harus diingatkan dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saking besarnya masalah sholat ini juga, Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal dengan bapaknya para nabi, yang memiliki keturunan dari para nabi dan orang-orang soleh, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Dan juga saking besarnya masalah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratil Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 7 lapis langit hanya untuk mengambil syariat perintah sholat. Dan adapun ibadah-ibadah yang lain, syariat ibadah-ibadah yang lain diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi atau di dunia. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang masalah sholat ini, man hafadha 'alaiha kana lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka di hari kiamat kelak dia akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan petunjuk dan selamat di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, maka di hari kiamat kelak dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan mendapat dan tidak akan selamat di hari kiamat. Wa kana yaumul qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay bin Khalaf. Dan kelak di hari kiamat mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay bin Khalaf. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hadis ini, barang siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga dia melalaikan sholat, maka kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan siapa saja yang sibuk dengan kekuasaannya, maka kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Haman, yaitu menterinya Fir'aun. Dan barang siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga dia lalai dari sholat, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Dan barang siapa yang sibuk dengan usahanya, dagangannya, sehingga dia lalai dari sholat, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Jadi ada orang yang merasa baik, merasa tidak nakal, merasa jujur, terus merasa amanah,
akan tetapi dia tidak sholat, istrinya nggak sholat, anak-anaknya nggak sholat. Jadi padahal sholat itu, meninggalkan sholat itu jauh lebih parah, lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada dosa-dosa besar lainnya seperti mabuk, seperti mencuri, seperti berjudi dan dosa-dosa lainnya. Bahkan apa? Saking besarnya masalah perkara sholat ini, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Semoga dengan hadis-hadis yang singkat tadi yang kita baca, kita bisa lebih semangat ya untuk sholat, lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk sholat 5 waktu, lebih pagi-pagi lagi atau lebih cepat datang ke masjid, sehingga ibadah sholat itulah yang lebih kita prioritaskan dibanding pekerjaan yang lain. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang utama, yang pertama kali akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemarin kita sudah sampai ke sunnah-sunnah tidur. Sekarang kita akan lanjutkan qiraatu adkarun naum, bacaan zikir tidur. Bacaan zikir tidur. Walin naumi adkarun minal kitabi was sunnati. Untuk bab tidur ini ada zikir-zikir yang dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang zikir tidur dari Al-Quran. Faminal kitabi, zikir tidur yang dari Al-Quran yang harus kita amalkan, yang harus kita praktekkan agar tidur kita bernilai ibadah, bernilai pahala. Yaitu yang pertama qiraatul ayatul kursi. Jadi sebelum tidur kita disunahkan untuk membaca ayat kursi. Insyaallah semua kita sudah hafal ya. Insyaallah semua kita sudah hafal ayat kursi. Tinggal apa? Tinggal mengamalkannya. Jadi kita sudah hafal, tinggal mengamalkannya. Fa fiha hifdzun lahu minasyaiton hatta yusbi. Jadi membaca ayat kursi sebelum tidur itu kita akan dijaga dari syaitan, dari gangguan setan sampai pagi. Jadi membaca ayat kursi sebelum tidur kita akan senantiasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan sampai pagi. Kemudian yang kedua, kita singkat saja karena panjang. Kemudian yang kedua, bacaan atau zikir dari Al-Quran yang harus kita baca sebelum tidur adalah qiraatul ayatain al-akhiratain min suratil Baqarah. Membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kayaknya sudah hafal ya. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu dari apa? 2 ayat terakhir. Amanar Rasulullah unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun.
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi zikir yang kedua dari Al-Quran adalah membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi fadilahnya, keutamaannya ini sangat besar kalau kita amalkan, kalau kita tahu ilmunya. Hadisnya adalah hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a hatainil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin katabu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, katabu, maka dia akan dicukupkan. Jadi sekarang kita akan baca tentang penjelasan tentang makna kafta. Wal ayatani min akhiri suratil Baqarah laysata min azkarin naum ala wajhil khusus. Jadi 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini bukan termasuk zikir tidur secara khusus. Wa innama dzikrun yuqalu fil laili. Akan tetapi sebuah zikir yang harus dibaca di malam hari. Faman lam yaqra'huma bil lail. Barang siapa yang belum membaca 2 ayat terakhir ini di malam hari, wa tadzakkara dzalika inda naumihi, dan dia teringat sebelum dia tidur, dia teringat belum membaca 2 ayat ini, fal yaqra'huma hina idzin, maka hendaklah dia membacanya saat itu. Jadi saking besarnya masalah ini, saking besarnya fadilah membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jika kita belum membacanya dan kita teringat saat hendak tidur, maka hendaklah kita membacanya saat itu. Wahtalafa fi makna kaftahu. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang arti kaftahu tadi. Jadi barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka dia telah dicukupkan. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, faqila kaftahu min qiyamil lail. Dia akan dicukupkan dari sholat malam. Jadi yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, dia dicukupkan dari sholat malam. Jadi dia sama halnya Bang, dia sudah melakukan sholat malam. Faqila kaftahu minas syaitan. Dan pendapat yang kedua adalah dijaga dia dari apa? Dari syaitan di malam hari itu sampai dia bangun. Kemudian pendapat yang ketiga, kaftahu minal afat. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dia akan dijaga dari mara bahaya. Wa yahtamilul jami' kama qala An-Nawawi rahimahullah. Dan ketiga pendapat ini betul seperti yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi apa? Ketika kita mengamalkan zikir ini di malam hari,
ketika kita istiqomah mengamalkan dua zikir ini di malam hari, maka kita akan dicukupkan dari sholat malam, kita akan dijaga dari syaitan, dan juga kita akan dijaga dari mara bahaya atau berbagai macam musibah atau dari kejelekan makhluk. Jadi kalau kita sudah paham fadilahnya, maka tinggal kita amalkan setiap malamnya. Yang belum hafal maka hendaklah dihafal dari malam ini, sehingga bisa mengamalkannya dan yakin akan mendapatkan jagaan dari syaitan, dicukupkan dari sholat malam, dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan makhluk atau malapetaka. Jadi yang belum hafal bisa dihafal, kemudian diamalkan setiap malam atau sebelum tidur. Jadi ketika kita membaca zikir ini, kita yakin seyakin-yakinnya pasti kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidur dalam keadaan tenang, kita tidur dalam keadaan nyaman, kita tidur nyenyak dan tidak pernah merasa was-was, karena kita merasa telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saat kita tidur. Dan juga kita terhindar dari mimpi-mimpi buruk. Kita terhindar dari mimpi-mimpi buruk, dan juga kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat subuh. Kemudian yang ketiga, zikir yang harus kita baca dari Al-Quran sebelum tidur adalah qiraatu suratul Ikhlas wal mu'awwadzatain wan nafsu biha fil kaffain summa mashul jasadi bihima salasa marratin. Jadi zikir yang ketiga dari Al-Quran sebelum tidur adalah membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, kemudian meniupkannya ke kedua telapak tangan kita, kemudian mengusapkannya ke kepala, kemudian ke wajah, kemudian ke semua badan yang bisa diusap. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang setiap hari atau lebih banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika beliau tidur. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasihi kulla lailatin jama'a kaffaihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya seperti ini. Summa nafasa fihima, kemudian beliau meniupnya. Jadi ketika hendak tidur, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya. Setelah meniupnya, faqara'a fihima, kemudian beliau membaca qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi setelah mengumpulkan kedua tangan beliau atau kedua telapak tangan beliau, kemudian meniupnya. Setelah itu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi
yaf'alu dzalika salasa marrat. Jadi setelah beliau membaca ketiga surat tadi, kemudian beliau mengusap semua badannya, dimulai dari kepala, kemudian ke wajahnya, kemudian ke seluruh badan yang bisa diusap. Yaf'alu dzalika salasa marrat. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya sebanyak tiga kali. Wa yustafadu minal hadis as-sabiq, dan kita bisa mengambil faedah dari hadis Aisyah tadi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yutabbiqu hadis sunnatu kulla lailatin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan sunnah ini setiap malam. Jadi beliau itu setiap tidur mempraktekkan sunnah ini setiap malam. Jadi nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Jadi Nabi ketika hendak tidur, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian ditiup, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, kemudian diusap ke seluruh badan. Itu dilakukan sebanyak 3 kali dan beliau mempraktikkannya setiap malam. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kulla lailatin, setiap malam. Wa anna man arada tatbiqu hadhihi sunnah fa innahu yajma'u kaffaihi summa yanqusu fihi ma bil ikhlas wal mu'awwadzatain summa yamsahu mastata'a min jasadihi mubtadi'an bi ra'sihi wa wajhihi wa yaf'alu dzalika salasa marrat. Jadi barang siapa yang ingin mengamalkan, mempraktekkan sunnah ini, maka hendaklah dia mengumpulkan kedua tangannya, kemudian ditiup dengan membaca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian mengusap kepalanya, wajahnya, dan semua badan yang bisa diucap diusap. Wa yaf'alu dzalika salasa marrat, dan dilakukan sebanyak 3 kali. Ini adalah amalan ya yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap beliau mau tidur setiap malam, yaitu dengan membaca Qul Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian mengusap kepala, wajah, dan seluruh badan sebanyak 3 kali. Yang terakhir, fil hadisi iskalun wa huwa anna zahirul hadis yadullu ala anna nafsa yakunu qabla al-qira'ah. Fama faidatu an-nafsu hina idin. Jadi di hadis yang kita baca tadi ada sebuah muskilah bahwa hadis ini menunjukkan ketika meniup tangan itu sebelum membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan apa faedahnya. Jadi hadis Nabi SAW tadi yang kita baca tadi, beliau meniup tangannya sebelum apa? Sebelum membaca ketiga surat pendek tadi. Jadi kita baca, min ahlil ilmi mayyara taqdimun nafsi alal qiraah. Jadi sebagian ulama berpendapat mendahulukan meniup sebelum membaca, dan ini adalah zahir hadis yang kita baca tadi, fa innahu bada'a bin nafsi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari apa? Dari meniup sebelum membaca. Summal qira'ata, setelah meniup kemudian beliau membaca Qul
huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa huwa ikhtiyar Syekh Albani rahimahullah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah sesuai apa zahir hadis yang kita baca tadi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian ditiup, setelah itu membaca ketiga surat tadi dan mengusap kepala dan seluruh badan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, faedah yang kita bisa ambil dari hadis tadi, wa minhum may yara anna nafsa yakunu ba'dal qira'ah. Sebagian ulama berpendapat bahwa meniup itu setelah membaca. Jadi ketika kita menggabungkan kedua tangan, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah itu baru apa? Baru meniup. Li'annal barakah innama takunu fi hadhil mamlus. Karena yang mengandung barokah itu ketika apa? Ketika kita sudah meniup tadi. Jadi yang mengandung barokah itu tiupan yang kita tiup setelah apa? Setelah membaca awir riki ba'dama ihtalata bil Qur'an, atau ludah yang tipis itu yang sudah bercampur dengan apa? Bacaan Al-Qur'an yang kita baca. Wa huwa ikhtiyaru Syekhuna Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi pendapat yang kedua ini yang biasa kita amalkan, yaitu apa? Kita mengumpulkan kedua telapak tangan, kemudian membaca 3 surat itu, kemudian setelah membaca baru kita meniupnya, kemudian mengusap ke seluruh tubuh 3 kali. Ini yang sering kita amalkan, yaitu pendapat yang kedua yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan kedua-duanya bisa diamalkan. Bisa meniup sebelum membaca atau bisa meniup setelah membaca. Kedua-duanya kedua-duanya betul ya. Kedua-duanya benar, dan yang pertama malah diamalkan, dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sudah isya. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan tentang masalah zikir tidur? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang zikir tidur? Tadi yang sebelum dibaca ditiup dulu itu riwayatnya saya dengar dari Aisyah. Betul. Terus yang kedua, setelah dibaca terus ditiup, itu hadisnya dari. Jadi hadis yang kita baca adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah ini adalah istri Nabi yang sering bersama Nabi, khususnya di malam hari ketika Nabi tidur. Jadi beliau bercerita, Nabi itu kalau tidur membaca mengumpulkan kedua tangannya, kemudian ditiup. Nah, setelah ditiup baru membaca ketiga surat tadi. Ini zahir hadis inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani, bahwa meniup itu sebelum membaca. Jadi zahir hadisnya itu.
Dan itu yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendapat yang kedua adalah mengambil istifadah dari hadis ini, yaitu pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau memilih membaca ketiga surat tadi setelah selesai membaca baru. Dengan alasan apa? Dengan alasan bacaan yang sudah kita baca tadi kemudian yang kita tiup itu mengandung barokah karena sudah bercampur dengan jadi kedua-duanya bisa diamalkan. Dan juga yang paling sering saya amalkan adalah yang kedua ini. Jadi setelah sebelum tidur atau setelah berwudu, mengangkat kedua tangan kemudian membaca. Setelah membaca ketiga surat tadi baru meniup, kemudian mengusapkan ke seluruh badan sebanyak 3 kali. Karena tiupan yang sudah bercampur dengan Al-Quran itu mengandung barokah. Pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.